yang menyeleksi bibit ya, istilahnya petani kan bibit ya. Benih itu tidak harus levelnya orang kampus, nggak harus levelnya wong perusahaan, nggak harus levelnya orang dinas. Level petani pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan beberapa petani, Pak Sukir dan Pak Surya, kami ingin menunjukkan bagaimana tata cara di level petani untuk kegiatan seleksi partisipatif. Saat penyuluhan, kami sudah menjabarkan teori mulai dari persiapan benih, semai, hingga penanaman. Nah, tahapan selanjutnya, petani perlu diberi informasi langsung di lapangan. Mari kita lihat bagaimana yang dimaksud seleksi partisipatif. Seleksi partisipatif menariknya di sini. Kita tidak harus mengambil dari satu kriteria yang dianggap unggul atau bagus. Benih-benih yang ditandai itu harus terus dimonitor. Siap. Nah, harus terus dimonitor, jangan sampai jatuh, karena kalau jatuh maka kita sudah nggak tahu tanaman mana yang terpilih. Satu. Yang kedua, di saat panen juga harus hati-hati, karena biasanya orang yang memanen kan banyak. Boleh jadi pekerjanya Bapak tidak tahu kalau di dalam hamparan ini ada beberapa tanaman terpilih yang untuk kegiatan pemulihan tanaman mandiri yang dilakukan oleh Bapak dan tim, ya. Itu kedua. Nah, yang ketiga, setelah dipanen segera benih itu dipisahkan, Pak Sukir, dilakukan processing benih, dikeringkan, terus di packing. Setelah di packing maka ditandai, jangan lupa diberi label dan disimpan di tempat penyimpanan yang cocok, yang sesuai. Untuk menyimpan, untuk menjadi apa itu bibit lagi itu berapa hari kira-kira bisa dipakai, sampai berapa bulan lah, ya, gitu. Betul. Pertanyaan sebetulnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun pun bisa. Oh, bisa. Ya, tetapi harus hati-hati. Ini disimpan memang untuk kegiatan lanjutan seleksi partisipatif atau pemulihan tanaman mandiri oleh petani, atau disimpan hanya sekedar nunggu musim tanam berikutnya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau disimpan untuk tujuan pertama, kegiatan seleksi partisipatif atau pemulihan tanaman mandiri oleh petani, lebih lama tidak apa-apa. Tapi kalau itu tujuannya untuk siklus produksi musim tanam selanjutnya, mestinya tidak boleh terlalu lama. Nah, apa yang bisa dilakukan? Mungkin Bapak punya ruangan yang kondisinya cukup untuk menyimpan benih padi. Misalkan di sini agak panas, mungkin ada ruangan yang ber-AC atau ada pendingin seperti showcase, kulkas. Yang penting untuk beberapa waktu benih ini harus kita lakukan yang namanya storage, Pak, ya, penyimpanan. Nah, selanjutnya kami akan datang lagi memberikan masukan kepada Bapak. Penanaman selanjutnya sudah tidak bisa seperti ini. Nah, tahap keempat, penanaman selanjutnya harus dimulai dulu dari skala yang sangat terbatas. Ya, apa itu contohnya? Satu, kalau Bapak sekarang menggunakan media tanah langsung di sawah, untuk selanjutnya Bapak cukup menggunakan polybag. Terkontrol. Lebih baik lagi kalau di sini ada rumah kasa atau rumah kaca yang disebut greenhouse. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nah, tingkat intensitas hujan kita lihat mengganggu nggak dengan kondisi polybag atau dengan ember, Pak, yang ember yang bagus ya ditata. Nanti kita lakukan pengecekan tanaman, mulai dia itu disemaikan, ditanam, terus dia tumbuh, dan kita
monitor mulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tengah-tengah penanaman uji coba beberapa genotip padi. Di kanan kiri saya ini adalah beberapa blok. Ada 3 blok di sini yang diuji. Kali ini kami sedang berada di salah satu lokasi penelitian uji daya hasil lanjutan tanaman padi F7 yang berlokasi di daerah Pacet, ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Saudari Ristanti, coba jelaskan sekilas Anda menanam berapa genotip di sini? Baik, di sini saya menggunakan 6 genotip dan 2 varietas pembanding. Kira-kira menurut Anda di lokasi ini seluruh genotip atau 6 genotipe itu pertumbuhannya bagus apa tidak? Kalau secara garis besar visual, menurut saya cukup bagus Pak di sini. Ya cukup bagus ya. Iya. Nah, di antara 6 genotip yang pertumbuhannya dan produksinya ya untuk generasi sebelumnya bagus, generasi apa? Genotip yang menurut saya di lokasi ini yang paling bagus itu ini Pak, OS5 atau F811 dan OS6 di belakangnya. Oke, baik. Artinya Anda mengatakan itu walaupun belum menghitung hasil keseluruhan, belum dipanen, tapi melihat hasil penelitian sebelumnya di saat F6 dan F7 di lokasi lainnya ya. Dan dibandingkan dengan sini jumlah anakan dan malai yang tampak secara fenotip bagus begitu ya. Betul Pak. Tapi 4 genotip lainnya kan juga bagus toh mestinya. Iya, betul. Ya. Bagaimana dengan serangan hama yang setelah 90 HST ini? Iya, kalau serangan hama waktu di awal itu tidak terlalu signifikan sih Pak di sini kalau hama. Cuman kemarin masalah di luar yang ini Pak, apa masalahnya di pengairan yang kemarin sempat kurang di sini karena bersamaan dengan yang di sebelah itu sih Pak. Jadi kemarin ya masalah karena menanamnya tidak sama. Di saat sana belum ada air yang dialirkan, padahal di sini sedang butuh. Betul, gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi kondisi seperti ini juga bagus ya, 90 HST. Karena padi ini juga sebetulnya punya silsilah dulu turunan dari padi kuku, sehingga harapannya memang ada gen ketahanan pada cekaman kekeringan. Ya. Menariknya ada hasil yang cukup bagus ya di beberapa lokasi, walaupun ini belum dipanen ya, tampak sekali keseragaman di dalam genotip, bahkan keragaman antar genotip walaupun tampak menunjukkan keragaman yang terdiri dari sifat-sifat tertentu ya. Semoga pengujian kali ini memberikan hasil yang baik sehingga bisa mendukung rencana pendaftaran pada perlindungan varietas tanaman atau PPVT.